Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Putri Elsa dari Prodi S1 Keperawatan, Stikas Al-Islam Yogyakarta dengan NIM 1423097. Di sini saya akan mempresentasikan asuhan keperawatan pada Tuan A di Bangsal Kemuning dengan diagnosis PPOK. PPOK adalah penyakit yang ditandai dengan hambatan aliran udara di saluran nafas yang tidak sepenuhnya reversibel. Hambatan aliran udara ini bersifat progresif dan berhubungan dengan respons inflamasi paru terhadap partikel atau gas yang beracun atau berbahaya. Kemenkes Republik Indonesia. Penyebab utama PPOK di negara maju adalah kebiasaan merokok. Di negara berkembang, PPOK juga dapat terjadi akibat paparan asap dari bahan bakar untuk memasak atau pemanas ruangan di tempat tinggal yang kurang ventilasi. Jenis obstruksi saluran napas yang dapat terjadi meliputi yang pertama ada emfisema, yaitu penyakit paru ini disebabkan oleh kerusakan dinding dan serat elastis pada alveoli. Ketika menghembuskan napas, saluran napas yang kecil bisa kolaps sehingga menghambat aliran udara keluar dari paru-paru. Yang kedua ada bronkitis kronis, yaitu pada kondisi ini, saluran bronkus mengalami peradangan dan penyempitan, serta paru-paru memproduksi dahak yang berlebih. Hal ini menyebabkan penyempitan saluran nafas dan batuk yang berfungsi membersihkan saluran nafas. Tanda dan gejala PPOK seringkali tidak muncul sampai paru-paru mengalami kerusakan yang signifikan. Gejala juga cenderung memburuk seiring berjalan waktu, terutama jika paparan asap rokok terus berlanjut. Gejala utama bronkitis kronis adalah batuk dan produksi dahak setidaknya 3 bulan dalam setahun selama 2 tahun berturut-turut. Tanda dan gejala lain dari PPOK meliputi kesulitan bernapas, terutama saat melakukan aktivitas fisik, mengi, rasa sesak di dada, produksi dahak setiap pagi akibat penumpukan dahak berlebih di paru-paru, batuk kronis dengan dahak yang bisa berwarna jernih, putih, kuning, atau hijau, kelebihan kebiruan pada bibir atau ujung kaki, kelelahan, penurunan berat badan yang tidak disengaja, pembengkakan pada pergelangan kaki, atau tungkai. Penderita PPOK juga berisiko mengalami eksaserbasi, yaitu episode gejala yang lebih parah daripada gejala sehari-hari dan berlangsung selama beberapa hari. Untuk pencegahannya, yaitu langkah terbaik untuk mencegah PPOK ini, yaitu dengan tidak merokok sama sekali atau berhenti merokok segera bagi perokok. Selain itu, menghindari paparan terhadap asap, zat kimia, dan debu juga dapat membantu mengurangi risiko PPOK. Selanjutnya, kita masuk ke proses keperawatannya. Yang pertama yaitu pengkajian. Pengkajian adalah proses pengumpulan data secara sistematis tentang status kesehatan pasien. Yang pertama adalah identitas. Di sini sudah terkumpul nama Tuan A, seorang laki-laki berusia 65 tahun dan dengan diagnosis PPOK, menunjukkan beberapa poin penting. Pasien memiliki riwayat pendidikan S1 dan sebelumnya bekerja sebagai PNS. Saat ini, pasien tinggal bersama anaknya, Rani Ramadhani. Keluhan utama pasien berkaitan dengan gangguan pernapasan akibat PPOK. Kondisi ini diperparah oleh usia lanjut dan kemungkinan besar juga dipengaruhi oleh riwayat merokok. Yang kedua yaitu riwayat keperawatan. Tuan Ahmad, seorang pasien berusia lanjut dengan riwayat merokok, mengeluhkan sesak napas progresif yang semakin memburuk terutama saat beraktivitas. Keluhan ini disertai batuk kronis produktif dan berdahak, wheezing, dan kelelahan. Riwayat kesehatan sebelumnya menunjukkan adanya pneumonia dan alergi debu serta bulu binatang. Berdasarkan data yang ada, dapat disimpulkan bahwa Tuan Ahmad mengalami gangguan pertukaran gas akibat obstruksi jalan nafas yang kemungkinan besar disebabkan oleh PPOK. Selanjutnya, pemeriksaan fisik. Didapatkan data kesadaran komposmetis, tinggi badan 178 cm, berat badan 65 kg, tekanan darah 160 per 90, nadi 100 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, respirasi rate 28 kali per menit. Bentuk kepala mesokefal, rambut lurus, beruban, konjungtiva merah muda, sklera putih bersih, tidak ada odem dan lesi, terpasang NRM dengan saturasi 12
liter per menit, dan terlihat pernapasan kuping hidung. Tidak ada polip, mukosa mulut dan bibir kering dan sianosis, dua telinga simetris, tidak ada lesi, massa dan deformitas, dan gangguan pendengaran. Leher tidak ada nyeri, dan tidak ada ditemukan deformitas dan pembesaran kelenjar tiroid dan kelenjar getah bening. Bentuk dada normal chest, tidak ada massa, lesi, terdengar suara tambahan yaitu ronki, tidak ada nyeri tekan. Terus, paru-paru terdengar bunyi sonor, ictus cordis tidak tampak, bunyi jantung 1 dan 2 teratur murni, terdengar lup, ictus cordis raba di CS5, mid clavicula. Suara redup, abdomen simetris, ascites tidak ada, terdengar bising usus kurang lebih 18 kali per menit, suara timpani, dan genitalia tidak terkaji. Ekstremitas atas dan bawah dalam batas normal 5/5, tangan kanan terpasang infus asering 12 tetes per menit. Pigmentasi kulit merata, warna kulit sawo matang, tidak ada lesi, turgor kulit elastis, tidak ada lesi, udem, dan massa. Selanjutnya yaitu 11 pola kesehatan fungsional kordon. Yang pertama adalah pola persepsi kesehatan dan manajemen kesehatan. Pasien adalah seorang perokok aktif dengan riwayat PPOK. Saat ini pasien mengalami sesak napas yang semakin memburuk, batuk kronis, dan kelelahan. Kondisi ini telah sangat mempengaruhi kualitas hidupnya, sehingga pasien merasa menyesal dan terbebani dengan penyakitnya. Selain itu, pasien juga mengalami kesulitan psikologis seperti kecemasan, kesepian, dan perasaan bersalah. Yang kedua yaitu pola nutrisi dan metabolik. Sebelum sakit, Tuan A memiliki pola makan yang cukup, baik dengan frekuensi makan 3 kali sehari dan porsi yang sesuai. Ia juga cukup memperhatikan asupan cairannya, namun perlu diingat bahwa ia memiliki alergi makanan yang laut, yang harus selalu dihindari. Selama sakit, pola makan Tuan A menyesuaikan dengan diet yang diberikan. Meskipun asupan caranya sedikit berkurang, secara umum masih dalam batas normal. Yang ketiga yaitu pola eliminasi BAB dan BAK. Sebelum sakit, pola BAB dan BAK Tuan A tergolong normal. Frekuensi BAB 2 kali sehari dengan konsistensi lunak dan warna kuning menunjukkan pencernaan yang baik. Begitu pula dengan BAK yang terjadi 3-4 kali sehari dengan warna kuning dan bau khas amoniak. Selama sakit, meskipun terjadi sedikit perubahan seperti penurunan frekuensi BAB dan peningkatan frekuensi BAK, secara umum pada pola BAB dan BAK masih dalam batas normal. Yang keempat, pola aktivitas latihan. Makan dan minum, toileting, berpakaian, dan mobilitas di tempat tidur mandiri. Mandi berpindah posisi, ROM dibantu oleh orang lain. Yang kelima yaitu pola tidur dan istirahat. Sebelum sakit, pasien memiliki pola tidur yang baik dengan durasi 7-8 jam dan kualitas yang nyenyak. Namun, setelah sakit, kualitas tidur pasien terganggu. Durasi tidur berkurang menjadi 5-6 jam dan pasien sering terbangun akibat sesak napas dan lingkungan rumah sakit. Yang keenam yaitu pola persepsi dan kognitif. Pasien mengalami penurunan fungsi penglihatan dan pendengaran. Kondisi ini dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien dan aktivitas sehari-hari. Namun fungsi pengecapan, penciuman, dan rasa raba masih dalam kondisi yang baik. Yang ketujuh yaitu pola konsep diri dan persepsi diri. Pasien memiliki kesadaran diri yang baik terhadap kondisi kesehatannya. Ia menyadari bahwa dirinya sedang sakit dan berharap untuk segera sembuh. Pasien juga memahami bahwa kelelahan dapat memperburuk kondisi kesehatannya, menunjukkan pemahaman yang baik terhadap penyakitnya. Selain itu, pasien telah menyesuaikan peran dirinya menjadi seorang pasien, menunjukkan adanya adaptasi terhadap perubahan kondisi kesehatan. Yang kedelapan yaitu pola peran dan hubungan. Keluarga dan pasien sudah tahu tentang penyakit yang dideritanya. Pola hubungan antara pasien dengan anak dan mantu baik, tetapi pasien lebih dekat dengan anak bungsunya karena anaknya yang lain di luar kota. Yang kesembilan yaitu pola reproduksi dan sosial. Pasien mengatakan istrinya sudah meninggal ketika melahirkan anak terakhirnya. Yang ke-10 yaitu pola coping dan toleransi stres. Pasien mengatakan sering bercerita kepada anak-anaknya, baik lewat telepon atau secara langsung dengan anak bungsunya jika ada masalah dan juga berzikir.
Yang ke-11 yaitu pola nilai dan kepercayaan. Pasien mengatakan tidak pernah meninggalkan sholat fardu dan sunnah. Setelah masuk rumah sakit, pasien hanya melakukan sholat fardu dan sholat di tempat tidur. Pasien meyakini penyakitnya ini merupakan penggugur dosa untuknya. Yang kedua yaitu diagnosis. Diagnosis keperawatan adalah sebuah penilaian klinis terhadap eh, hasil dari pengkajian itu mendapatkan hasil diagnosis. Ada 3 diagnosis. Yang pertama yaitu bersihan jalan nafas yang tidak efektif berhubungan dengan spasme jalan nafas dan merokok aktif, ditandai dengan pasien mengalami batuk kronis, dapat sputum di jalan nafas, terdapat wheezing, dan cyanosis di bibir. Diagnosis kedua yaitu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi, ditandai dengan PCO2 meningkat, PO2 menurun, takikardia, terdapat wheezing, terdapat cyanosis di bibir. Diagnosis yang ketiga yaitu gangguan pola tidur berhubungan dengan hambatan lingkungan atau hospitalisasi. Ditandai dengan pasien mengatakan sering terjaga saat tidur, pasien juga mengatakan pola tidurnya berubah. Yang ketiga yaitu intervensi. Intervensi adalah tindakan atau langkah yang diambil untuk mengatasi suatu masalah atau kondisi tertentu. Intervensi yang diambil dari 3 diagnosis tadi. Yang pertama, diagnosis jalan nafas yang tidak efektif, yaitu pemberian terapi oksigen, nebulizer, pengaturan posisi tubuh semipolar, teknik batuk efektif, drainase postural, hidrasi, dan pemberian obatan seperti bronkodilator. Yang kedua yaitu diagnosis gangguan pertukaran gas. Intervensi yang diambil yaitu pemberian terapi oksigen, nebulizer, pengaturan posisi tubuh semipolar, pelatihan teknik batuk efektif, drainase postural, dan pemberian obat-obatan seperti bronkodilator, pantau tanda-tanda vital secara berkala, auskultasi paru, dan observasi warna kulit. Untuk diagnosis yang ketiga yaitu gangguan pola tidur, diambil intervensi yaitu modifikasi lingkungan tidur, pengaturan jadwal tidur yang konsisten, pembatasan aktivitas stimulan sebelum tidur, pemberian teknik relaksasi, edukasi tentang kebersihan tidur. Yang ketiga yaitu implementasi, yaitu proses penerapan suatu konsep, rencana, dan kebijakan ke dalam tindakan nyata. Implementasi yaitu mewujudkan semua intervensi yang telah direncanakan di intervensi tadi. Lanjut yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi perawatan adalah proses menilai efektivitas tindakan keperawatan yang telah diberikan kepada pasien. Evaluasinya itu untuk diagnosis kebersihan jalan nafas tidak efektif, didapatkan subjeknya Tuan A mengatakan tidak batuk dan sesak lagi. Untuk objektifnya, pasien tampak rileks, tekanan darah 120/7, suhu 36,5 derajat Celcius, nadi 88 kali per menit, respirasi rate 20 kali per menit, terpasang infus sering 16 tetes per menit. Analisisnya masalah teratasi, planningnya observasi TTV, kolaborasi dengan dokter. Yang untuk diagnosis kedua yaitu gangguan pertukaran gas. Subjeknya yaitu pasien mengatakan masih sedikit sesak saat beraktivitas, tapi sudah lebih baik dari sebelumnya. Untuk objektifnya didapatkan tekanan darah 125/85, suhu 36,8 derajat Celcius, nadi 82 kali per menit, respirasi rate 20 kali per menit, saturasi O2 92% saat beristirahat, bunyi nafas vesikular dengan sedikit wheezing pada basis paru kanan. Analisis masalah teratasi sebagian, planningnya yaitu intervensi dilanjutkan, nebulizer 4 jam sekali, tambah posisi semipolar, kolaborasi dengan dokter untuk evaluasi penggunaan bronkodilator. Untuk diagnosis ketiga yaitu gangguan pola tidur, subjeknya itu pasien sudah tidak merasa sesak lagi dan bisa tidur lebih nyenyak. Objektifnya yaitu tekanan darah 120/80, suhu 36,5 derajat Celcius, nadi 78 kali per menit, respirasi rate 18 kali per menit, saturasi oksigen 95% saat istirahat, bunyi nafas vasikular, tidak ada wheezing. Analisis masalah teratasi, planning intervensi dihentikan.
Baiklah, kesimpulannya yaitu Tuan Ahmad, seorang pria berusia 65 tahun dan diagnosis penyakit paru obstruktif kronik, yaitu PPOK, mengalami gejala sesak napas progresif, batuk kronik dengan dahak kental, dan wheezing. Setelah dirawat di rumah sakit, dilakukan serangkaian intervensi perawatan yang meliputi pengelolaan dari napas, pengaturan pertukaran gas, dan peningkatan kualitas tidur. Intervensi yang dilakukan termasuk pengaturan posisi, teknik bantu efektif, pemberian nebulizer, dan kolaborasi dengan tim medis untuk pengobatan. Hasil evaluasi menunjukkan perbaikan signifikan pada kondisi pasien dengan menunjukkan penurunan sesak nafas, peningkatan saturasi oksigen, dan kualitas tidur yang lebih baik. Secara keseluruhan, masalah keperawatan yang diidentifikasi telah berhasil teratasi dan pasien menunjukkan kemajuan yang positif dalam pemulihan dari gejala PPOK. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dan ada yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.